Kita lanjut lagi ya guys ya. Setelah portal Secret Realm terbuka, muncul pengumuman tuh, bila dalam 5 menit lagi, setiap orang harus masuk ke dalam. Semua orang terus-terusan mengagungkan nama King Yunhee. Hidup King Yunhee, hidup. Tapi beda sama MC kita cuy. Dia hanya fokus dengan bakat King Yunhee doang. Ternyata King Yunhee punya bakat spesial cuy. Tapi sayang, dikarenakan tadi udah ngopi, jadi Yetian ya harus nunggu di lain kesempatan lagi cuy. Dan sekarang, dikarenakan bentar lagi mau masuk, Yuling pun memberikan berbagai perlengkapan kepada Yetian cuy. Item-item itu nantinya akan sangat berguna di dalam Secret Realm. Dikarenakan setiap orang yang masuk akan diteleport secara random. Jadi sekarang, Yuling memberikan jam tangan kepada Yetian. Dengan itu, mereka nanti bisa tahu posisi masing-masing. Dan nanti, mereka bisa langsung grouping lagi deh. Sebagai tambahan, Yuling menjelaskan, bila dalam sebulan mereka nggak bisa keluar dari dalam Secret Realm, maka mereka harus menunggu lagi cuy kesempatan berikutnya, yaitu dalam kurun waktu 10 tahun lagi. Yah, dengan berbagai keuntungan yang didapat di dalam. Jadi, wajar cuy bila resikonya besar. High risk, high return ya guys ya. Dan sekarang, lagi enak-enaknya bicara sama Yuling. Ada orang sok kuat datang remehin Yetian. Jadi ini orang yang diundang saudara Ling, tanya Yue Chao. Dikarenakan perawakan Yetian yang be aja kayak gitu, Yue Chao ragu cuy bila Yetian itu kuat. Ia mengira bila Yetian pasti penipu dan cuma memanfaatkan Yuling saja. Tidak terima pujaan hatinya dihina kayak begitu, Yuling memperingatkan Yue Chao. Ternyata, alasan Yue Chao nyenggol Yetian itu dikarenakan slot yang seharusnya milik temannya diambil oleh Yetian cuy. Jadi, ia nggak terima gitu dia. Yue Chao sekarang, ia terus-terusan memprovokasi Yetian. Yah, Yetian sih kalem aja cuy dia. Lagian, percuma juga diladenin cuy. Dan nyatanya sekarang, Yue Chao juga pergi sendiri akhirnya. Yah, dengan sedikit gangguan tadi, akhirnya sekarang, semuanya bisa masuk tuh ke dalam Secret Realm cuy. So, waktunya kita masuk ya guys ya. Setelah Yetian masuk ini, ia pun terjatuh di depan bangunan yang sangat megah. Jadi, inilah Secret Realm, gumam Yetian. Di depan halaman ini, Yetian menemukan cuy, ada spirit ginseng yang berusia 100 tahun. Dan yang lebih mengejutkan, Yetian berpikir itu cuma ada satu loh. Tapi ternyata ada banyak di sini. Kalau dijual bisa-bisa langsung kaya tuh si Yetian. So, tanpa pikir panjang, Yetian pun langsung mengeluarkan kantong penyimpanannya untuk memanen cuy. Dan setelah puas dengan hasil panennya, Yetian pun sekarang mau keliling dulu. Biasa coy, nyari info dulu. Kalau asal gerak, bisa-bisa bahaya nanti. Tak lama Yetian berjalan, ia pun menemukan ada satu jasad yang tergeletak. Benar dugaan Yetian, ia nggak boleh lengah coy di dalam Secret Realm ini. Tak lama kemudian, jam tangan yang diberikan Yuling pun berbunyi. Di saat Yetian melihatnya, jam tangan ini menunjukkan Yuling dalam masalah. Dan bener aja tuh cuy, sekarang ini Yuling udah babak belur cuy. Di dalam hatinya, ia cuma bisa berharap agar Yetian cepat datang membantunya. Ada banyak goblin cuy di depannya. Dikarenakan Yuling dalam bahaya, Yetian langsung cuy gaspol OTW. Yuling sekuat tenaga sekarang masih bertahan. Tapi akhirnya, Yuling tak berdaya terkena satu serangan goblin. Yuling kini melotot. Apakah ini akhir dari hidupnya? Di saat pendungan goblin siap mengakhiri hidupnya, hanya satu orang yang difikirkannya. Yaps, hanya Yetian saja. Dan seperti kisah pangeran menolong sang putri, Yetian kini dengan tepat datang dengan kerennya menendang goblin brengsek yang berani-beraninya menyentuh wanitanya. Mantep bukan? Gagah banget cuy Yetian di sini. Langsung aja tuh, Yetian mengeluarkan senjatanya. Yah, kalau urusan sama goblin kroco ini mah gampang cuy bagi Yetian. Satu persatu goblin, Yetian bantai dengan brutal. Melihat Yetian yang begitu OP-nya, Yuling punya harapan besar cuy. Pasti
keinginan ayahnya yang belum tercapai bisa dicapai sekarang. Setelah membantai para goblin tadi, Yetian pun nanya sama Yuling, masa sih ama goblin lemah kayak gitu? Yuling udah kesusahan. Yuling pun menjelaskan, ternyata Yuling tuh sebelumnya udah luka parah cuy, gara-gara dia melawan Demonic Python. Di saat Yuling kabur dan sampai ke sini, malah diserbu sama goblin. Ya gitu deh jadinya. Untung selamat tuh, kalau enggak bisa mokat dia. Dan setelah itu, Yuling pun meminum healing potion. Kini, Yuling hanya tinggal meditasi cuy, supaya tenaganya pulih kembali. Sembari menunggu Yuling ini, Yetian pun nanya tuh, semua info tentang Secret Realm. Yetian nanya cuy, apa sih harta yang paling berharga di dalam Secret Realm ini? Yuling pun menjelaskan, bila harta yang paling tinggi di dalam sini adalah Vitality Stone Quarry. Tapi, item itu udah diincar cuy sama keluarga Yun. Nanya Yetian, apakah itu adalah target mereka ke sini? Yuling mengatakan tidak, dikarenakan target mereka adalah harta yang sangat-sangat langka. Harta itu ditemukan oleh ayah Yuling 20 tahun yang lalu. Tapi, ayahnya nggak bisa ngebawa cuy, karena dihadang oleh Calamity Beast. Calamity Beast itu punya skill yang sangat merepotkan, yaitu skill teleportasi. Makanya sekarang, itulah tujuan mereka untuk mendapatkan harta itu. Aslinya, Yetian gak terlalu tertarik cuy sama hartanya. Tapi, Yetian tertarik sama Calamity Beast. Apalagi, Yuling juga menambahkan bila Calamity Beast ini juga punya mid-tier special talent. Walaupun Yuling menambahkan bila Calamity Beast itu sangat berbahaya, Yetian mah mana peduli ya kan? Yang penting bagaimanapun caranya nanti, kalau ada kesempatan, Yetian harus bisa menyalin special talent milik Calamity Beast itu cuy. So sekarang, setelah Yuling udah pulih kembali, saatnya bagi mereka berdua buat gerak sekarang. Sebelum berangkat Yetian nanya, apaan sih emang yang mau mereka cari itu? Yuling berkata bila mereka mau nyari Divine Soul Flower. Item itu sangat OP cuy. Dengan itu, bisa membantu orang meningkatkan kultivasi mereka. Ya, bisa dibilang sih, Divine Soul Flower itu bisa disebut sebagai pencetak orang jenius. Bayangkan aja nih cuy, hanya butuh satu saja. Itu sudah cukup untuk mengalahkan semua orang di Akademi kelima di Lin High Base. Yuling menambahkan, bila item itu sangat penting bagi Yetian dan adiknya. Ya, itemnya sih emang mantep cuy. Tapi Yetian merasa dia kagak butuh-butuh amat deh. Tapi memang bener cuy, bila adiknya sangat butuh. Yetian pun sekarang nanya, ada berapa emang tuh item di mari? Menurut info sih, Yuling berkata bila ada 10. Tapi kan itu udah lama. Bisa saja sekarang jumlahnya berkurang. Makanya aslinya Yuling ragu cuy ngecek orang karena ketidakpastian pembagian hartanya. Tapi kalau sama Yetian mah bisa diatur lah. Asalkan Yetian janji dia bakal sekuat tenaga melawan Calamity Beast, semuanya beres. Yah, dikarenakan Yetian setuju, jadi mereka berdua pun kini sepakat cuy untuk bekerja sama. Langsung tuh, Yuling pun memandu Yetian menuju ke tempat tujuan. Sembari OTW ini, Yetian pun nanya, lalu bagaimana rencana mereka? Apa langsung main terabas aja? Yuling pun memberikan sebuah item kepada Yetian. Item ini disebut Formation Upright Plate. Di dalamnya ada Forbidden Special Array cuy. Efeknya bisa mengurangi skill teleportasi. Ya kayak debuff gitu cuy berarti. Yuling menambahkan, semua yang ada di dunia pasti saling mengcounter satu sama lain. Bila ada orang yang tak terkalahkan, itu pasti karena belum ada counternya aja. Yetian jadi kepikiran cuy. Lalu, apa counter dari bakat kopinya ini ya? Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai tuh di tujuan. Semua yang mereka cari ada di dalam gua itu. Di dalam sana, Calamity Beast yang sedang tertidur seketika bangun. Yetian merasakan cuy, ada tatapan tajam mengarah kepadanya. Dan dalam sekejap mata, di belakang Yetian dan Yuling, sang Calamity Beast pun muncul. Skill telepotnya ini memang mengesankan. Makanya sekarang, Yetian pun menyuruh Yuling untuk segera menyeting Forbidden Formation Array-nya. Kini, dengan kemampuan teleportnya,
Cepet banget Calamity Beast menyerang Yetian. Yetian jelas kaget cuy. Dia nggak sempat ngindar. Teleportasinya benar-benar ngerepotin sekarang. Teleport itu beda dengan bakat kecepatan Yetian. Anyo! Calamity Beast menghantam Yetian. Ya, meskipun agak compang-camping dikit, Yetian masih bisa bangkit cuy. Kalem. Serangan kayak gitu mah kagak berasa cuy. Yetian pun kini menggunakan healing talent-nya. Semua luka Yetian auto sembuh seketika. Sementara Yetian yang lagi bersiap melawan balik, Yuling sekarang juga udah mulai proses aktivasinya cuy. Yuling hanya bisa berharap Yetian bisa bertahan sedikit lebih lama. Kini lagi-lagi Calamity Beast Tele menyerang Yetian cuy. Di saat Calamity Beast menyerang dari belakang, ternyata kali ini Yetian berhasil menghindar. Yetian mulai pede sekarang. Ia bisa mengimbangi teleportasi dengan kecepatannya. Kini pertarungan berjalan seru. Serangan-serangan Calamity Beast ini kini sudah bisa Yetian lihat dan berhasil ia mentahkan. Kemudian dengan senjatanya Yetian bermaksud menyerang balik cuy. Benturan serangan antar keduanya tak terhindarkan. Yetian kini berteriak kepada Yuling. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Yuling menjawab bila hanya tinggal 3 detik saja dan semua beres. Tapi sial cuy. Setelah Yuling berkata 3 detik tadi, Calamity Beast ini malah teleport pergi. Sial. Ia mengarah kepada Yuling sekarang. 3, 2, enyo. Untung cuy. Di detik terakhir ini, Yetian berhasil menggagalkan niat buruk dari Calamity Beast. Berkat itu, kini Forbidden Formation Array-nya sudah diaktifkan. Item itu kini melayang mengarah ke atas Calamity Beast. Kemudian, sebuah array berskala besar muncul. Dan, yaps, Calamity Beast sekarang berhasil dilumpuhkan. Rencana sukses. Ucap Yuling. Kemudian, sayang cuy, harus bersambung sampai sini. Udah mentok cuy, jadi kita harus nunggu update selanjutnya. So, see you in the next video.